Dalam 2 kali pertemuan para pemimpin dunia di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama 2 hari berturut-turut, Presiden Prabowo telah berhasil menunjukkan kelasnya sebagai kepala negara yang suaranya harus diperhitungkan dalam tata kelola global. Ucapan dan tindakannya yang konsisten dalam membela rakyat Palestina, serta keikutsertaannya dalam mencari solusi atas berbagai konflik di berbagai belahan dunia lainnya, membuat suara Prabowo semakin didengar oleh para pemimpin dunia, termasuk para pemimpin negara-negara maju dan negara adidaya. Posisinya yang dinilai sangat penting itu mendorong PBB untuk menempatkan Presiden Prabowo menjadi salah satu pembicara utama pada 2 kali pertemuan para pemimpin dunia di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada konferensi tingkat tinggi atau KTT yang membahas masalah Palestina, PBB menempatkan Prabowo sebagai pembicara urutan kelima. Dan di hadapan Majelis Umum PBB, Prabowo dipersilahkan berbicara di urutan ketiga setelah Brasil dan Amerika Serikat. Semua ini menunjukkan bahwa suara Indonesia yang diwakili Presiden Prabowo termasuk suara yang harus didengarkan terlebih dahulu. Kepercayaan yang diberikan PBB kepada Prabowo tidaklah sia-sia. Prabowo menggebrak PBB untuk segera menyelesaikan berbagai konflik global, terutama konflik Timur Tengah yang mengakibatkan rakyat Palestina menderita berkepanjangan. Prabowo juga mengajak para pemimpin dunia lainnya agar tidak tinggal diam ketika menyaksikan berlangsungnya ketidakadilan dan ketimpangan global yang membuat sejumlah bangsa terpinggirkan. Di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden Prabowo tampil menjadi pembela negara-negara berkembang dan terutama pembela Palestina dengan tetap berpegang teguh pada prinsip bebas aktif dan non-blok. Pidato Prabowo di PBB menuai pujian dari sejumlah pemimpin dunia, seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Peru Dina Archila Boluarte Zegara, Raja Jordania Abdullah II, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Presiden Donald Trump bahkan memuji Prabowo sebanyak 2 kali. Di antaranya ketika Donald Trump menggelar konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, Washington. Kala itu, Donald Trump mengatakan Presiden Indonesia Prabowo seorang pemimpin yang luar biasa dan dihormati semua orang. Donald Trump juga mengatakan bahwa semua pemimpin dunia yang hadir di Majelis Umum PBB, termasuk Prabowo, memiliki komitmen yang tinggi bagi perdamaian di Gaza. Pujian Donald Trump kepada Prabowo juga disampaikan langsung kepada Prabowo dalam acara Multilateral Meeting on Middle East yang digelar Presiden Amerika Serikat di ruang konsultasi Dewan Keamanan PBB. Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah pemimpin Timur Tengah, dan Presiden Prabowo menjadi satu-satunya pemimpin negara dari luar kawasan Timur Tengah yang diundang secara khusus oleh Presiden Donald Trump. Dalam kesempatan ini, Presiden Trump mengapresiasi pidato Prabowo yang penuh semangat sampai mengentakkan tangan ke podium. Sebuah pidato yang luar biasa, ujar Trump, yang membuat seluruh pemimpin dunia yang hadir dalam sidang umum PBB terkonsentrasi pada pidato Presiden Indonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga sempat berbicara 4 mata dengan Presiden Prabowo di sela-sela forum sidang Majelis Umum PBB. Momen ini diunggah Presiden Prabowo melalui Instagram pribadinya @prabowo. Prabowo melukiskan pertemuannya dengan Trump sebagai terobosan besar bagi perdamaian yang lahir dari upaya bersama Indonesia dan Amerika Serikat. Saya sangat percaya kita sekarang memiliki peluang besar untuk terobosan besar bagi perdamaian, tulis Prabowo dalam caption Instagramnya. Mari kita berdoa agar kali ini upaya bersama kita akan berhasil. Unggahan Presiden Prabowo melalui akun Instagram pribadinya ini menyiratkan optimisme yang tinggi terhadap upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah, terutama di kawasan Gaza, Palestina. Sejauh ini, Amerika Serikat telah menyarankan 20 poin proposal penghentian perang di Gaza, yang juga telah disepakati Israel. Rencana tersebut pada intinya menyerukan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari wilayah-wilayah tanah Palestina yang terkepung Israel, serta pembentukan badan internasional yang melucuti sepenuhnya Hamas dan mendemilitarisasi Gaza. Donald Trump juga akan membentuk Dewan Perdamaian yang akan beranggotakan tokoh-tokoh pemimpin dunia. Proposal yang diajukan Presiden Donald Trump ini disetujui oleh 8 negara Arab dan Muslim, antara lain Mesir, Jordania, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab,
Turki, Pakistan, dan Indonesia. Perjuangan para pemimpin dunia termasuk Presiden Prabowo di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menunjukkan titik-titik terang menuju perdamaian. Dan Presiden Prabowo yang selalu optimistis itu sangat optimis bahwa perdamaian dunia yang ikut diperjuangkannya itu akan segera terwujud. Untuk itu Prabowo meminta doa dari semua pihak. Pidato Presiden Prabowo di markas besar PBB di New York juga menuai pujian dari para netizen mancanegara, seperti yang diunggah akun Instagram @tumgrd. Tetapi di Indonesia, masih banyak netizen yang mencibir dan nyinyir terhadap pidato Presiden Prabowo yang telah menggugah dunia itu. Sama sekali tidak ada rasa hormat dan apresiasinya atas upaya Presiden Prabowo di dunia internasional. Untungnya, masih lebih banyak netizen dalam negeri yang mengapresiasi pidato Presiden Prabowo ketimbang yang melecehkannya. Men of our time.